dalam segala aktivitas kita, dalam segala tindakan kita, dalam segala pikir kita, dalam segala usaha kita. Yang pertama, tempatkanlah, junjung tinggilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan baik dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-gummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum ala nafsi wa iyyakum bi taqwallah fi sirrikum wa alaniyatikum wa fi tarbiyati auladikum la'allakum tuflihun. لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini Khatib mengajak dan mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian agar dalam hidup ini kita sentiasa meningkatkan hubungan baik kita kepada Allah dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhkan larangannya. Karena dengan cara inilah kita dapat selamat hidup dunia dan akhirat. Dengan cara inilah kita dapat berbahagia hidupnya dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang datang, yang diistilahkan ada masa datang, ada masa pergi, yang kita kenal dengan come and go, datang dan pulang. Saudara-saudara, kedatangan kita pertama kali ke bumi ini, mandi kita yang pertama dimandikan oleh orang lain. Dan ketika kita pulang, mandi yang terakhir pun dimandikan oleh orang lain juga. Kita datang tidak ada pakaian. Pertama kita berpakaian dipakaikan oleh orang lain. Dan ketika kita pulang, pakaian kita pun dipakaikan oleh orang lain juga. Saudara-saudaraku, kita datang dengan tangan kosong. Tidak membawa apa-apa, tidak ada harta, tidak ada pangkat. Nanti kita balik dengan tangan kosong juga. Tidak membawa apa-apa kecuali amal. Prestasi yang pernah kita toreh dalam kehidupan ini, sejauh mana kita membangun hubungan yang baik kepada Allah, mengikuti prosedur undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan menjunjung tinggi segala perintah dan menjauhi larangannya.
Inilah yang menjadi modal investasi kita dalam perjalanan yang begitu panjang, yang barangkali hari ini tidak dapat kita analogikan sebelum kita masuk ke sana. Saya dan tuan-tuan adalah calon-calon penghuni kubur. Satu destinasi yang akan kita lalui. Perjalanan panjang selepas itu yang kita semua akan melaluinya. Hari inilah tempat penanaman modal. Bagi orang yang taat kepada Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing kita. Allah akan menuntun kita. Allah akan membantu kita dalam proses perjalanan yang begitu panjang. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti bayi yang terlahir pada menjelang hari kiamat berkumpul di satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Manusia bermacam-macam datang sesuai dengan amalnya. Ada yang berjalan dengan sempurna, dengan wajah yang bercahaya di atas timbunan-timbunan kasturi. Ada yang merangkak. Ada yang penuh dengan kesusahan, tidak dapat berjalan, bahkan ada yang berubah wajahnya menjadi hewan. Sesuai dengan apa yang hari ini kita buat hubungan dengan Allah. Dunia ini bukan tempat kita singgah saja, tapi dunia ini sangat menentukan, tuan-tuan. Walaupun di dunia ini kata ada yang umur, kata Nabi, umru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur daripada umatku itu di antara 60-70 tahun. Sekitar segitu saja. Tapi faktor yang sangat menentukan sekali. Dunia bukan kita tempat tinggal. Yang pasti dunia tempat kita meninggal. Kita boleh tinggal sementara. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Kemudian kita akan pergi untuk mempertanggungjawabkan. Dunia adalah darul amal, dunia tempat kita beramal, dan sedangkan akhirat adalah darul jaza, sebagai tempat pembalasan daripada amal-amal yang kita pernah perbuat di dunia. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu merujuk kepada karya monumental seorang ahli tasawuf, Sultan Waliullah, yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah menorehkan sebuah tulisan dalam kitab Futuhul Ghaib, bahwa supaya hidup kita ini sukses, supaya hidup kita ini bahagia, supaya hidup kita tenteram daripada dunia dan perjalanan episode berikutnya yang begitu panjang, dan sampai nanti dapat berkumpul dengan orang-orang baik, ada 3 hal yang mesti ada dalam kehidupan setiap orang. Kalau ada 3 hal ini dalam kehidupan setiap orang beriman, pastilah hidupnya, walaupun sekejap di dunia ini, pastilah hidupnya akan berbahagia buat selama-lamanya. Apa yang pertama? Yang pertama beliau tuliskan adalah, dalam segala aktivitas kita, dalam segala tindakan kita, dalam segala pikir kita, dalam segala usaha kita, yang pertama, tempatkanlah, junjung tinggilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan baik dengan Allah. Ini yang pertama. Bukan mau kita, tapi maunya Allah. Dalam hadis kudusi dikatakan, ya ibadi anta turid wa ana urid. Wahai hamba-Ku, kau ada keinginan, kau ada kemauan, aku juga ada kemauan.
In tufawwidu ilayya ma urid, a'taituka ma turid. Kalau engkau ganti keinginanmu jadi keinginanku, bukan suka-sukamu, tapi kau utamakan kesukaanku, a'taituka ma turid, aku berikan kau apa yang engkau mau. Banyak hamba Allah ini menjadikan paginya jadi malam, malam jadi pagi, siang jadi malam, malam jadi siang untuk kejar dunia. Tapi Allah dikesampingkan. Allah tidak akan bagikan keberkahan. Kalau seandainya bagi, itu istidrat saja untuk memperdalam, memperbanyak azab. Illam tufawwidu ilayya ma urid. Tapi kalau engkau tidak mau mengikuti apa yang aku kehendaki, kau kedepankan kehendakmu, ad'abtuka bima turid, aku penatkan engkau, aku latihkan engkau untuk mencari apa yang kau mau. Walam yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Saudara-saudara, terus terang saja, seluruh dunia ini, di mana saja, baik ya di Asia ini, di Eropa, Amerika, Australia, Afrika, seluruh dunia ini, mana-mana negeri, kurang lebih daripada 250 negara di Indonesia, di seluruh dunia, sibuk bantuan. Walaupun kita oposit dengan negara yang ada di Amerika hari ini. Hari ini tempat kita siang, di Amerika tengah malam hari ini. Tapi seluruh dunia ini selalu sibuk bantuan, mencari benda yang diyakini dapat menyelamatkan. Kalau seandainya benda dapat menyelamatkan kehidupan, tentulah orang-orang kaya yang diberikan harta oleh Allah akan selamat. Tapi tidak, Allah tidak jadikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan, kecuali di hatinya ada keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di mana-mana manusia diukur dengan tolak materi. Kuliah untuk dapat pekerjaan yang baik, duit. Pejabat untuk pekerjaan. Calon ini, calon itu untuk dapat kedudukan. Duit, duit, duit. Hari ini tuan-tuan kita merasakan. Kalau seorang menteri mati, beribu-ribu menteri di belakang yang dapat menggantikannya. Seorang presiden, seorang raja mati, ribu-ribu orang raja presiden untuk dapat menggantikannya. Tapi seorang ulama yang hakiki mati, berapa lama lagi kita dapat persiapkan untuk menggantinya? Ahli ekonomi banyak dalam satu negara, orang hebat, orang pintar, orang top, pandai ngomong, pandai bicara. Tapi karakter sudah hilang. Tidak ada adab lagi, tidak ada attitude. Mungkin inilah orang bilang, dalam satu kata hikmah orang membilang, if you lost money, you lost nothing. Kalau kamu kehilangan duit, kamu tidak kehilangan apa-apa. If you lost health, you lost something. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. But if you lose character, you lose everything. Kalau kamu hilang karakter, hilang akhlak, hilang attitude, kamu telah hilang segala-galanya. Ini akan dapat kalau kita jaga hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, tuan-tuan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tulis, mestilah yang kedua dalam hidup ini kalau kita mau selamat dunia akhirat, jauhkan diri daripada larangan Allah. Jaga diri daripada larangan Allah. Dan yang ketiga, ridho di atas segala ketetapan Allah. Saudaraku, jangan iri hati melihat orang kaya. Jangan iri hati melihat orang sukses. Semua ini akan berakhir kalau jenazah kita sudah ditidurkan nanti di liang lahat. Semua tidak ada artinya, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada kekuatan. Sama semuanya. Walaupun kita tinggal di rumah gedung, rumah yang terakhir adalah kubur.
Tinggal kita ini bersama kendaraan-kendaraan bagus. Kendaraan kita juga nanti adalah kendaraan jenazah. Pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Rumah kita tipe 21. Kalau kita ridho terhadap takdir yang diberikan Allah, itulah yang terbaik. Kadang-kadang nafsu kita ingin melampau, ingin ini, ingin itu. Tapi bila kita ridho dengan takdir Allah, maka di sanalah datangnya ketenangan. Semoga Allah bagi kita untuk dapat membuat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi perintah Allah, jauh dari larangannya. Ridho terhadap semua takdirnya. Akhirnya kita bahagia hidup dunia dan akhirat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim Ibrahim wa nafa'atuhu wa barik bijalika wa rahmika ala sayyidi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين خاصة في غزة فلسطين وفي جميع المكان في العالمين أجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر